Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sobrina Al-Alifah dengan NIM 190302090. Saya dan teman saya Marcelina akan mempresentasikan tentang bukti audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelina Dwi NIM 1903021108. Sifat bukti audit. Bukti audit adalah semua informasi yang digunakan oleh auditor dalam pembuatan kesimpulan atau opini, serta informasi yang mendukung data-data yang disajikan dalam laporan keuangan. Bukti audit ini memiliki sifat kumulatif yang terutama diperoleh dari prosedur audit. Namun, bukti audit dapat juga mencakup informasi yang diperoleh melalui sumber lain, seperti dari audit periode lalu atau prosedur pengendalian mutu entitas. Adapun jenis-jenis bukti audit yang diperlukan oleh seorang auditor terdiri yaitu dari bukti dari data akuntansi, misalnya jurnal, buku besar, buku pembantu. Lalu dari bukti pendukung lainnya terdiri dari dokumen-dokumen yaitu berupa cek, faktur, perjanjian, kontrak, dan lain-lain. Keputusan auditor tentang bukti audit. Keputusan utama yang dihadapi para auditor adalah menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat untuk dikumpulkan agar dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa berbagai komponen dalam laporan keuangan serta dalam keseluruhan laporan lainnya telah disajikan secara wajar. Berbagai keputusan auditor dalam pengumpulan bukti audit dapat dipilah ke dalam 4 subbab keputusan berikut ini. Yang pertama yaitu prosedur audit. Prosedur audit adalah rincian instruksi untuk pengumpulan jenis bukti audit yang diperoleh pada suatu waktu tertentu saat berlangsungnya proses audit. Yang kedua yaitu ukuran sampel. Setelah memilih prosedur audit, auditor memilih beragam ukuran sampel. Keputusan untuk memilih seberapa banyak item yang akan diuji haruslah dibuat oleh auditor untuk masing-masing prosedur audit yang ada. Ukuran sampel bagi setiap prosedur tersebut kemungkinan besar akan berbeda antara satu penugasan audit dengan penugasan audit lainnya. Yang ketiga yaitu item-item yang terpilih. Setelah menentukan ukuran sampel untuk prosedur audit dilakukan, haruslah ditentukan item-item mana dari populasi yang akan diuji. Jika auditor memutuskan misalnya untuk memilih 50 cek yang ditangguhkan dari populasi sebesar 6.600 cek sebagai item-item yang akan dibandingkan dengan data pada buku jurnal pengeluaran kas, maka dapat digunakan berbagai metode yang berbeda untuk memilih cek-cek manakah yang akan diuji. Yang keempat adalah pemilihan waktu yang tepat. Audit atas laporan keuangan umumnya mencakup periode waktu tertentu, seperti 1 tahun. Pada umumnya, proses audit baru selesai dilaksanakan setelah beberapa minggu atau beberapa bulan setelah berakhirnya suatu periode waktu. Waktu pelaksanaan berbagai prosedur audit beragam, mulai dari awal suatu periode akuntansi atau lama setelah periode akuntansi itu berakhir. Keandalan bukti audit. Dua penentu keandalan bahan bukti adalah ketepatan dan kecukupan, yang diambil langsung dari standar ketika pekerjaan lapangan, yaitu yang pertama adalah ketepatan. Ketepatan bukti merupakan pengukuran terhadap kualitas bahan bukti yang berarti bahan bukti tersebut relevan dan andal dalam memenuhi tujuan audit untuk kelompok-kelompok transaksi, saldo-saldo akun, dan pengungkapan yang terkait. Ketepatan tidak dapat ditingkatkan dengan memilih sampel dengan ukuran yang lebih besar atau unsur populasi yang berbeda. Ketepatan bahan bukti dapat ditingkatkan hanya dengan cara memilih prosedur audit yang paling relevan atau memberikan bahan bukti yang andal, yaitu relevansi. Relevansi bukti berarti bukti audit harus berkaitan atau relevan dengan tujuan audit yang akan diuji oleh auditor sebelum bukti tersebut dianggap benar.
Lalu keandalan bukti. Keandalan bukti ini mengacu pada tingkat di mana bukti tersebut dianggap dapat dipercaya atau layak dipercaya. Terdapat 6 karakteristik reliabilitas dari bukti audit, yaitu yang pertama, tingkat independensi penyedia informasi, tingkat efektivitas pengendalian intern dari auditan, yang ketiga, pengetahuan langsung dari auditor, yang keempat, kualifikasi individu yang menyediakan informasi, yang kelima, tingkat objektivitas, yang keenam yaitu ketepatan waktu. Lalu yang kedua, tingkat kecukupan merupakan tingkat kecukupan bahan bukti diukur dari jumlah sampel yang diambil oleh auditor. Ada 2 faktor yang menentukan jumlah sampel yang memadai dalam audit, yaitu perkiraan auditor akan terjadinya salah saji dan efektivitas dari pengendalian inter-auditor. Lalu yang ketiga, ada dampak gabungan. Persuasi bukti dapat dievaluasi hanya setelah mempertimbangkan kecocokan dan kecukupan kombinasi, termasuk dampak faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian dan kecukupan. Lalu keempat, keandalan dan biaya. Dalam membuat berbagai keputusan tentang bukti audit pada suatu proses audit, baik keandalan maupun biaya harus turut dipertimbangkan. Tujuan auditor adalah memperoleh sejumlah bukti audit yang cukup kompeten pada tingkat biaya terendah yang paling mungkin dicapai. Jenis-jenis bukti audit. Yang pertama yaitu pemeriksaan fisik atau physical examination. Pemeriksaan fisik adalah inspeksi atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas aktiva yang berwujud. Pada umumnya, pengujian fisik merupakan sarana ketujuan untuk meyakinkan kebenaran kuantitas maupun uraian aktiva dan dianggap sebagai salah satu jenis bukti audit yang paling terpercaya dan berguna. Yang kedua yaitu konfirmasi. Ketidaknyamanan bagi pihak yang diminta untuk menyediakan konfirmasi tersebut menggambarkan penerimaan tanggapan baik secara tertulis maupun lisan dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi sebagaimana yang diminta oleh auditor. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah pengujian auditor atas berbagai dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji atau seharusnya tersaji dalam laporan keuangan. Dokumen dibedakan menjadi 2, yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal adalah dokumen yang dipersiapkan dan dipergunakan dalam organisasi klien itu sendiri, sedangkan dokumen eksternal adalah yang pernah berada dalam penggantian seseorang di luar organisasi yang mewakili pihak yang menjadi klien dalam bertransaksi. Yang keempat yaitu prosedur analitis. Prosedur analitis menggunakan berbagai perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya nampak wajar. Prosedur analitis dibutuhkan selama fase perencanaan dan penyelesaian atas semua audit. Yang kelima yaitu tanya jawab dengan klien. Tanya jawab dengan klien adalah upaya untuk memperoleh informasi baik secara tertulis maupun lisan dari klien sebagai tanggapannya atas berbagai pertanyaan yang diajukan oleh auditor. Bukti ini tidak dapat dinyatakan sebagai bukti yang meyakinkan karena tidak diperoleh dari sumber yang independen dan barangkali cenderung mendukung pihak lain. Yang keenam adalah perhitungan ulang. Perhitungan ulang melibatkan pengecekan ulang atas sampel kalkulasi yang dilakukan oleh klien. Pengecekan kalkulasi klien ini terdiri dari pengujian atas keakuratan perhitungan klien yang mencakup prosedur seperti perkalian faktor penjualan dan persediaan, penjumlahan jurnal dan buku tambahan, serta pengecekan kalkulasi beban penyusutan dan beban dibayar di muka. Sebagian besar rekalkulasi auditor dilakukan oleh perangkat lunak audit dengan bantuan komputer. Dan yang terakhir yaitu pengerjaan ulang. Pengerjaan ulang melibatkan pengujian kembali berbagai perhitungan dan transfer informasi yang dibuat oleh klien pada suatu periode yang berada dalam periode audit
pada sejumlah sampel yang diambil oleh auditor. Biaya jenis-jenis bukti audit, yaitu ada pemeriksaan fisik dan konfirmasi merupakan jenis bukti audit yang paling mahal. Kenapa? Pemeriksaan fisik umumnya memerlukan biaya yang besar karena umumnya memerlukan kehadiran auditor ketika klien sedang menghitung aktiva yang seringkali dilakukan pada tanggal neraca. Lalu yang kedua ada dokumentasi, prosedur analisis, dan pelaksanaan ulang yang tidak begitu mahal. Jika karyawan klien menempatkan dokumen dan menyusunnya dengan baik pada suatu lokasi yang mudah ditemukan auditor, biasanya dokumentasi hanya memerlukan biaya yang cukup rendah. Namun, jika auditor harus menemukan dokumen itu sendiri, dokumentasi dapat membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Lalu yang ketiga ada observasi, tanya jawab dengan klien, dan rekalkulasi adalah jenis bukti audit yang paling murah. Kenapa? Observasi biasanya dilakukan bersamaan dengan prosedur audit lainnya. Rekalkulasi hanya melibatkan perhitungan dan penelusuran sederhana sesuai dengan keperluan auditor. Pendokumentasian audit. Dokumentasi audit adalah catatan utama yang mencakup semua informasi yang perlu dipertimbangkan oleh auditor untuk melakukan audit secara memadai dan untuk mendukung laporan audit. Tujuan dokumentasi audit adalah untuk membantu auditor dalam memberikan kepastian yang memadai bahwa audit telah sesuai dengan standar audit yang berlaku umum dan juga membantu auditor dalam melaksanakan dan mensupervisi audit. Dasar bagi perencanaan audit. Jika auditor akan merencanakan audit yang memadai, informasi tentang referensi yang diperlukan harus tersedia dalam file audit. Catatan bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian. Dokumentasi audit adalah sarana utama untuk mendokumentasikan bahwa audit yang memadai telah dilaksanakan sesuai standar auditing. Jika muncul kebutuhan, auditor harus mampu memperlihatkan kepada lembaga pembuat peraturan dan pengadilan bahwa audit telah direncanakan dengan baik dan diawasi secara memadai. Bukti yang dikumpulkan telah tepat dan mencukupi, dan laporan audit tepat dengan mempertimbangkan hasil audit. Apabila prosedur audit melibatkan sampling transaksi atau saldo-saldo, maka dokumentasi audit harus mengidentifikasi item-item yang diuji. File audit juga harus mendokumentasikan temuan atau masalah audit yang signifikan, tindakan yang diambil untuk menanganinya, dan dasar kesimpulan yang dicapai. Data untuk menentukan jenis laporan audit yang tepat. Dokumentasi audit menyediakan sumber informasi yang penting untuk membantu auditor dalam memutuskan apakah bukti yang tepat dan mencukupi telah dikumpulkan guna menjustifikasi laporan audit berdasarkan situasi tertentu. Data yang ada dalam file memiliki kegunaan yang sama untuk mengevaluasi bukti bahwa audit telah diawasi secara memadai. Dasar bagi review oleh supervisor dan partner. File audit adalah kerangka referensi utama yang digunakan oleh supervisor untuk mereview pekerjaan asisten. Review yang cermat oleh supervisor juga memberikan bukti bahwa audit telah diawasi secara memadai. Arsip permanen. Arsip permanen adalah arsip yang berisi data historis atau data yang sifatnya terus-menerus terkait dengan pengauditan periode berjalan. Dokumen ini memberi informasi yang mengenai pengauditan yang berlangsung terus-menerus dari tahun ke tahun. Arsip permanen mencakup antara lain intisari atau salinan dokumen perusahaan yang terus-menerus penting bagi perusahaan. Contohnya akta pendirian perusahaan, peraturan, kesepakatan persyaratan obligasi, dan kontrak-kontrak. Yang kedua, analisis akun-akun di tahun sebelumnya yang tetap penting bagi auditor. Lalu yang ketiga, informasi terkait untuk memahami pengendalian internal dan menilai resiko pengendalian. Yang keempat, hasil prosedur analisis dari audit tahun sebelumnya.
Arsip tahun berjalan. Arsip periode berjalan mencakup semua dokumentasi audit yang dapat diterapkan pada tahun pengauditan. Berikut adalah jenis-jenis informasi yang sering dimasukkan ke dalam arsip periode berjalan. Yang pertama yaitu program audit. Biasanya dipelihara dalam arsip terpisah untuk memperbaiki koordinasi dan mengintegrasikan semua bagian audit. Walaupun sebagian perusahaan juga menyertakan sebuah salinan program audit untuk setiap bagian audit pada dokumentasi audit bagian itu. Yang kedua yaitu informasi umum. Sebagian arsip audit mencakup informasi periode sekarang yang sifatnya umum, bukan yang dirancang untuk mendukung jumlah laporan keuangan tertentu. Yang ketiga, neraca saldo kertas kerja. Karena dasar untuk menyiapkan laporan keuangan adalah buku besar umum, jumlah yang disertakan dalam catatan adalah titik utama dari audit. Seawal mungkin setelah tanggal neraca saldo, auditor memperoleh atau menyiapkan daftar buku besar umum dan saldo akhir tahun mereka. Yang keempat, penyesuaian dan rekalifikasi ayat jurnal. Saat auditor menemukan kesalahan penyajian material dalam catatan akuntansi, laporan keuangan harus diperbaiki. Hanya penyesuaian dan reklasifikasi ayat jurnal yang sangat mempengaruhi penyajian wajar atas laporan keuangan yang harus dilakukan. Yang kelima yaitu daftar pendukung. Merupakan bagian terbesar dokumentasi audit yang disiapkan oleh klien atau auditor untuk mendukung jumlah tertentu pada laporan keuangan. Jenis utama dari daftar pendukung antara lain analisis, neraca saldo atau daftar percobaan, rekonsiliasi jumlah, ujian kewajaran, ringkasan prosedur, penyelidikan dokumen pendukung, informasi, dan dokumentasi pihak luar. Untuk analisis dirancang untuk menunjukkan aktivitas dalam akun buku besar selama keseluruhan periode dalam proses audit, mengikat awal dan akhir dari saldo. Untuk neraca saldo terdiri dari perincian yang menyusun saldo akhir tahun dari akun buku besar. Hal ini berbeda dari analisis karena hanya memasukkan hal-hal yang menyusun saldo akhir periode pembukuan. Rekonsiliasi jumlah mendukung jumlah yang spesifik dan biasanya diharapkan bisa mengkaitkan jumlah tercatat dalam catatan klien dengan sumber informasi lain. Ujian kewajaran mengandung informasi yang memungkinkan auditor untuk mengevaluasi apakah saldo klien mengandung salah saji dengan mempertimbangkan kondisi yang ada dalam kontrak kerja. Ringkasan prosedur adalah sebuah ringkasan jadwal mendokumentasikan perluasan uji, penemuan salah saji, dan kesimpulan auditor berdasarkan pengujian. Yang keenam, penyelidikan dokumen pendukung. Pengujian dokumen pendukung adalah sejumlah daftar dengan maksud khusus dirancang untuk menunjukkan perincian dari tes berjalan. Dokumen-dokumen yang diuji selama tes pengendalian dan tes substantif untuk transaksi. Informasi adalah jenis daftar yang berisi informasi merupakan kebalikan dari bukti audit. Dokumen pendukung yang terakhir yaitu dokumentasi pihak luar. Dokumentasi pihak luar banyak dari isi data audit mengandung dokumentasi pihak luar yang dikumpulkan oleh para auditor, seperti bahasan konfirmasi dan salinan persetujuan klien. Dampak e-commerce terhadap bukti audit dan dokumentasi audit. Bukti audit makin meningkat dalam bentuk elektronik dan auditor harus mengevaluasi bagaimana informasi elektronik mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengumpulkan bukti kompeten yang cukup. Saat bukti hanya bisa diperiksa dalam bentuk yang bisa dibaca mesin, auditor menggunakan komputer untuk membaca dan memeriksa bukti. Ada program perangkat lunak audit komersil yang dirancang khusus untuk digunakan oleh para auditor. Auditor juga menggunakan teknologi untuk mengubah dokumentasi berbasis kertas menjadi arsip elektronik dan untuk mengatur dokumentasi audit.